Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulita Claudia Tua, kelas 10J SMAE Santo Franciscus Severus Ruteng. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu buah soal tentang negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kamu sadari, kita tidak terlepas dari kegiatan bernegosiasi. Misalnya, ketika kamu mengantar ibumu ke pasar, tentunya ibumu pasti akan mengajukan penawaran sebelum membeli suatu barang. Hal itu dilakukan agar mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, negosiasi ini bisa dilakukan dimanapun sesuai kepentingan. Misalnya di pasar, di sekolah, toko, instansi, pemerintahan, dan lainnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Yang pertama, pengertian negosiasi. Pengertian teks negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terdapat dua pengertian negosiasi, yaitu negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara suatu pihak, kelompok, atau organisasi dengan pihak yang lain. Yang berikut, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antar pihak yang bersengketa. Nah, dari dua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah sebuah teks yang membuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. Yang berikutnya, teks negosiasi atau tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan, mendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, dan mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yang berikutnya, unsur teks negosiasi. Dalam teks negosiasi, terdapat unsur-unsur pembangunan yang dapat kamu gunakan untuk memastikan teks tersebut merupakan sebuah teks negosiasi. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, partisipasi. Pihak yang terlibat dalam negosiasi, perbedaan kepentingan antara dua belah pihak, terjadi pengajuan dan penawaran, menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Yang berikutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Negosiasi dikatakan berhasil jika disampaikan pada saat dan tepat kesepakatan. Adapun faktor tertentu memberhasilkan negosiasi antara lain. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk mengkompromi dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang dirugikan memiliki alasan yang dapat menghalangi pihak. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif disebut juga sebagai kalimat berita. Contoh, di tempat lain harganya bisa lebih mahal, Pak. Ini sudah paling murah, jadi Bapak tidak akan rugi beli di sini. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang diajukan kepada orang lain. Contoh, bagaimana kalau per kilonya 25.000, Bu? Yang keempat, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Contoh, silakan dicoba dulu, Bu, buahnya. Yang kelima, kalimat harapan. Kalimat harapan adalah kalimat yang menyatakan harapan atau mengungkapkan keinginan terjadi sesuatu. Contoh, semoga dagangannya laku ya, Pak. Keenam, kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat adalah kalimat yang mengadakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Contoh, ya udah, saya ambil 3 bungkus, asalkan diberi diskon ya. Yang ketujuh, kalimat persuasi.
Kalimat persuasi adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan kepadanya. Contoh, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurang. Yang kedelapan, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat, dan sebagainya. Dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Konjungsi yang dapat kamu temukan pada teks negosiasi adalah konjungsi kausalitas. Yang kesembilan, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat, atau hasil dari suatu hal. Contoh, kalau kita ada bakti sosial untuk warak di lingkungan sekitar sekolah kita, kurasa akan lebih berguna. Yang berikutnya, tentukan tahap terakhir yang akan menutup proses negosiasi. Tentu dalam teks negosiasi bisa berupa dua pihak saling mengucapkan terima kasih dan salam. Apabila negosiasi bersifat moral, maka teks juga bisa ditutup dengan yang berikutnya, cara membuat teks negosiasi. Gimana sih cara membuat teks negosiasi? Yuk ceritaku tahapannya berikut ini. Yang pertama, 1. Persiapan atau perencanaan di tahap awal ini. Tentukan tema dari kegiatan negosiasi. Contoh, tema seperti kegiatan jual beli atau kegiatan negosiasi untuk menentukan kebijakan tertentu dan sebagainya. Yang kedua, tentukan pihak yang berkaitan. Untuk tiap kegiatan negosiasi, perlu ditentukan siapa saja pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, untuk tema jual beli, tentukan siapa saja pihak yang peran untuk menjadi penjual dan pembeli. Yang ketiga, tentukan hal yang dinegosiasikan. Selanjutnya, tentukan juga apa yang ingin dinegosiasikan dalam teks tersebut. Untuk tema jual beli, misalnya, menentukan apa yang diperjualbelikan, apa itu berupa barang atau jasa. Jangan lupa juga tentukan waktu dan tempat latar negosiasi. Yang keempat, siapkan argumen. Dalam teks negosiasi, masing-masing pihak perlu mengutarakan apa saja yang diinginkan secara kebijaksanaan melalui berbagai argumen. Yang kelima, rancangan kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Selain menyampaikan argumen, lakukan juga tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat hingga tercapai sebuah kesepakatan. Contohnya, pada tema jual beli, tawar-menawar bisa berupa kesepakatan untuk berharga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keenam, penutup. Tentukan tahap terakhir yang akan menutup proses negosiasi. Penutup dalam teks negosiasi bisa berupa kedua pihak saling mengucapkan terima kasih dan salam. Apabila negosiasi bersifat formal, maka teks juga bersifat tutup dengan kesepakatan tertulis dan penandatanganan dokumen tertentu antara pihak yang terlibat. Yang ketujuh, kesesuaian kerangka dengan struktur teks. Setelah kamu selesai membuat kerangka teks dari tahapan di atas, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan kerangka tadi dengan struktur teks negosiasi.